Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, bersyukur kita kepada Allah SWT dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Berselawat sebentar, kita nanti diteruskan di rumah atau di mana, karena kita baru belajar sholawat, kan? Baru melantunkan ini ya, karena bukan penyanyi. Baik, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wa nikmah wa min hammin wa min khummah bi ahlil badri ya Allah. Ya. Untuk kita saling mengingatkan, mari kita perbanyak sholawat. Satu kali sholawat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa bersolawat kepada aku satu kali, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, akan menghapuskan 10 kesalahan kilaf dan dosa, akan memberi derajat kemuliaan di sisinya. Man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam wa hutul anhu asru khoti'ah wa rufi'an lahu asru darajat. Dalam hadisnya yang lain, beliau bersabda, auli nasibi yaumil qiyamati aksaruhum au alaiya sholat. Barang siapa banyak bersolat kepadaku, dia paling berhak kedudukannya di dekatku nanti di yaumil akhir. Hendaknya kita memperbanyak bersolawat untuk kebaikan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Sahabat sekalian, ada sebuah kisah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani, yang perlu kita jadikan contoh sebagai motivasi kita untuk istiqomah selalu sholat berjamaah. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, yang sejak lahir keadaannya buta, dan pada saat kisah ini diceritakan oleh para sahabat, oleh seperti Imam Ahmad, bahwa beliau ini sudah senja, sudah tua, dan rumahnya agak lumayan jauh, jalan bebatuan dan pohon-pohon kurma. Tentu kita dapat membayangkan jalan itu ya agak sulit, apalagi beliau dalam keadaan buta. Dikisahkan bahwa suatu hari Abdullah menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, melapor, ya Rasulullah, adakah keringanan buat saya untuk sholat sendiri di rumah? Karena engkau tahu bahwa aku ini buta, sudah tua, dan tidak ada yang menuntutku dengan layak untuk sholat berjamaah di masjid. Maka Rasulullah mengangguk, ya boleh. Akan tetapi setelah Abdullah keluar dari masjid, dipanggil lagi oleh beliau, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunggu, apakah engkau mendengar lantunan azan berkomandang? Iya ya Rasulullah, dengan jelas saya bisa mendengarnya. Kalau begitu engkau hadir, engkau harus datang sholat berjamaah dengan kami. Nah, itu sekilas cerita dikisahkan oleh para sahabat ya, bahwa kewajiban bagi seorang laki-laki untuk sholat berjamaah, sekalipun buta, sudah tua, tetap diwajibkan. Contoh yang telah
kita dengar tadi. Ya, bagaimana dengan kita? Kita masih muda, kadang-kadang sehat, lampu penerangan cukup menuju tempat ibadah. Kalau hari hujan kita ada payung, ada mobil, ada sepeda motor. Ya, kembali pada jalan para sahabat. Mereka merangkak meniti jalan yang gelap gulita demi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kalau sendiri kita ketahui bahwa sholat itu satu perhitungannya. Kalau berjamaah 27 lipat, maka jauh sekali. Ini tentu kita harus lakukan dengan penuh kesabaran, seperti yang dialami oleh Abdullah bin Umi Maktum. Buta dia, sudah tua, tidak ada teman, jalan bebatuan, pohon-pohonan, tapi dia lakukan dengan sabar dan sholat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan, penuh kekhusyukan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 45-46 yang berbunyi, allazina wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha illa 'alal khoshi'in allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lakukanlah segala aktivitas, segala kekurangan, segala kekeluhan, segala rintangan, kesulitan yang kalian lakukan selama kalian hidup dengan sabar dan sholat. Mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit dilakukan dan mustahil dilakukan kecuali, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang memang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin mengharapkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin bahwa nanti ketika kita pada hari kiamat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, terlepas mau atau tidak, ikhlas atau tidak, kita tidak bisa lari dari kenyataan bahwa kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan kita selama kita diberi nikmat di dunia ini. Jadi sedikit kita saling mengingatkan, mari kita manfaatkan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat badan, nikmat rezeki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, khusyuk, ikhlas dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amal yang kita lakukan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk memotivasi kita khusyuk di dalam beribadah, khususnya kita menjaga sholat 5 waktu dan terpelihara dengan secara berjamaah. Demikian, jangan lupa like, comment, and share, subscribe demi dakwah Islam dan kebaikan kita bersama. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.